Kerinduan hatiku saat Bapa memanggilku pulang ke surga. Saya sudah kaya di hadapan Bapa. Amin. Dan ini sebagai refleksi banyak orang yang pintar tambah-tambah, kali-kali kurang-kurang, tetapi mereka tidak pintar membagi. Saya sering berkata dalam sepanjang pelayanan saya, mari kita jangan menjadi seperti laut mati, menerima asupan air dari sungai yang lain atau dari air hujan yang turun, tapi tidak pernah memberikan kehidupan kepada makhluk lain. Tapi jadilah kita seperti Danau Galilea, menerima asupan air dari berbagai sungai yang ada di sekelilingnya, tetapi memberikan kehidupan kepada ratusan jenis ikan yang ada di Danau Galilea. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang penting, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Saya beri judul Kerinduan Hati Pastor Andi Simon, kaya di hadapan Bapa. Jangan hanya pintar kali, tambah, kurang, tetapi juga bagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kerinduan hatiku saat Bapa memanggilku pulang ke surga. Saya sudah kaya di hadapan Bapa. Amin. Banyak orang, termasuk orang-orang kaya, sekolah tinggi, mereka sangat pintar perkalian, mereka sangat pintar ilmu tambah, mereka juga sangat mahir ilmu kurang mengurang. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebagai orang percaya, dan ini sebagai refleksi banyak orang yang pintar tambah-tambah, kali-kali kurang-kurang, tetapi mereka tidak pintar membagi. Saya bukan orang yang sekolah tinggi, saya bukan orang yang ber-IQ hebat, saya bukan orang yang pakar teologi, saya bukan orang yang cerdas. Namun saya belajar dalam hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya selalu mau berbagi. Dengan berbagi, saya tahu bahwa hidupku ini menjadi anggur yang tercurah. Dengan berbagi, saya tahu saya sedang menyelamatkan diri saya dari namanya ketamakan. Harta, kalau kita hanya menimbun di dunia, itu tidak akan berguna suatu hari nanti. Tetapi berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan bagi kita orang percaya, khusus Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati finansial, berbagilah. Karena dengan demikian, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan suatu hari waktu Bapa memanggil kita pulang, in Jesus name, berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan selama hidup ini sudah kita bagi dengan baik. Ingat Bapak Ibu, bahwa mamon itu bukan untuk ditimbun, tapi untuk dipergunakan. Termasuk membangun pertemanan, termasuk menjadi orang yang berbagi berkat, termasuk dengan orang yang suka membagi kepada orang-orang miskin. Kalau ada orang kaya yang meninggal dan dia tidak berbagi, seandainya dia bisa hidup kembali, saudara-saudara, dia akan minta hidup satu hari untuk berbagi berkat. Ingat, kita ini makhluk sosial. Banyak saya temukannya, pemirsa pun mungkin mengalami, keluarga, orang tua, sanak saudara itu sikut menyikut karena tamak, karena serakah.
Ada baiknya kita sebagai orang percaya juga memiliki hari-hari berpuasa, supaya kita ingat bagaimana kita waktu kenyang, dan kita diingatkan juga bagaimana ketika kita menahan lapar. Perihal soal berbagi, itu dimulai dari perkara kecil, dan itu harus dimulai. Kalau saudara-saudara tidak memulai perkara kecil, berbagi, sukar Bapak Ibu. Karena hati manusia cenderung ini selalu mau tamak, kata firman Tuhan tadi apa? Serakah. Bahkan ada peringatan keras tadi Tuhan ingatkan kepada kita semua saudara-saudara, bahwa sekalipun ada orang yang kaya melimpah-limpah hartanya, ingatlah bahwa kehidupan manusia bukan dan tidak tergantung dari harta yang dia miliki. Semakin banyak harta, semakin banyak berkat, semakin banyak bisnis kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada orang tersebut, sebetulnya semakin besar rahmat Tuhan. Tuhan mau pakai untuk tangannya di atas dan memberkati orang-orang yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak dan mendengarkan hal-hal berharga dan penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Beliau berkata bahwa kerinduan hatinya yang sangat mendalam adalah kaya di hadapan Bapa di sorga. Ini merupakan satu statement atau pernyataan yang memiliki makna sangat mendalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini ingin menegaskan bahwa hidup kita yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus melalui karya dan pengorbanannya di kayu salib. Diri kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Tuhan, meninggikan, mengagungkan, menyenangkan Tuhan, dan lewat apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, lewat apa yang Tuhan telah curahkan, percayakan, dan limpahkan dalam hidup kita. Tuhan mau hidup kita berarti, berguna, bermanfaat, dan jadilah kita berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita, khususnya bagi mereka-mereka yang benar-benar atau sungguh-sungguh membutuhkan kasih dan kepedulian serta perhatian dari kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini pintar untuk perkalian, pintar tambah-tambah, pintar kurang mengurang, tetapi seringkali menjadi jarang pintar, terbuka, bangga, senang untuk berbagi. Padahal firman Tuhan dengan tegas berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pertanyaan saya untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ini, kita berada di posisi yang mana? Apakah adalah lebih berbahagia menerima daripada memberi, atau sebaliknya lebih berbahagia memberi daripada menerima? Ini berbicara tentang kedewasaan rohani kita dalam mengiring mengikut Tuhan. Apa yang menjadi doa sekaligus moto dan slogan dalam hidup kita selama ini? Apakah kita punya kecenderungan atau dominasi dalam doa-doa kita? Kita berdoa supaya orang lain digerakkan oleh Tuhan, mempedulikan kita, memperhatikan kita, menolong kita, menyatakan berkat kepada kita. Atau justru sebaliknya, Tuhan, aku rindu berbagi kepada orang-orang lain. Aku rindu berbuat, menyatakan kasih dalam perbuatan konkret, aksi nyata kepada orang lain. Kalau kita selama ini masih fokus kepada satu prinsip kehidupan, lebih berbahagia menerima daripada memberi, maka sesungguhnya kita belum klop, belum cocok, belum sesuai dengan
kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Nya tegas berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbicara tentang memberi bukan hanya sebatas berkaitan atau berorientasi kepada uang. Memberi itu bisa dalam banyak hal. Memberikan senyuman, sapaan yang manis, ramah, lembut kepada orang lain. Berdoa kepada orang lain. Memberikan bantuan tenaga kepada orang lain. Banyak hal. Dan memang salah satu di antaranya adalah bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan mengelola berkat yang Tuhan berikan. Dan itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan. Hidup kekristenan adalah hidup yang saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup kita tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan untuk ditimbun atau dikumpulkan hanya untuk diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Firman Tuhan jelas berkata bahwa mamon, uang, harta benda, kekayaan bukan untuk ditimbun, tetapi untuk disalurkan sehingga menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain. Firman Tuhan jelas berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Tolong kita hati-hati. Jangan sampai ikat persahabatan dengan mamon. Kalau kita mengikat persahabatan dengan mamon, maka fokus kita, tujuan kita adalah mamon. Tapi firman Tuhan begitu jeli, terang menderang, eksplisit, jelas berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Berarti mamon itu adalah alat, bukan tujuan. Bagi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan secara baik, benar dan bertanggung jawab. Mamon, harta benda, uang, kekayaan adalah sarana atau alat bagi kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan wujud kasih pelayanan kepada sesama kita manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita bisa belajar mulai mempraktikkan ini dari perkara-perkara kecil. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jikalau engkau setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan setia dan benar dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, mari kita mulai dari apa yang ada pada kita. Mari kita belajar hidup kita ini bukan hanya rindu untuk diperhatikan, ditolong, dikasihi. Tapi mari kita belajar sebagai orang-orang percaya, apalagi sudah begitu lama, tahunan, belasan tahun menjadi orang Kristen. Mari kita mulai mempraktikkan dari diri kita untuk hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti bapa orang percaya, yaitu Abraham. Beliau dipanggil untuk diberkati dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghindarkan sifat yang rakus, tamak, dan serakah dalam hidup ini. Mari kita menyadari bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kalau Bapa di sorga egois, tidak berkenan mengaruniakan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, untuk datang ke tengah-tengah dunia, sang firman turun menjadi manusia, maka saudara dan saya masih tetap berada dalam dosa dan akan berhadapan dengan murka Allah yang akan datang. Tapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas kepada kita, maka Bapa di surga berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga berkenan memberikan yang terbaik kepada kita, mempedulikan kita, mencintai kita, mengasihi kita. Maka sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita juga berbuat didasari dengan kasih kepada orang-orang lain di sekitar kita, terlebih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Saya sering berkata dalam sepanjang pelayanan saya, mari kita jangan menjadi seperti laut mati, menerima asupan air dari sungai yang lain atau dari air hujan yang turun, tapi tidak pernah memberikan kehidupan kepada makhluk lain, karena kadar garamnya sangat tinggi.
Tidak ada kehidupan ikan-ikan di sana. Tapi jadilah kita seperti Danau Galilea, menerima asupan air dari berbagai sungai yang ada di sekelilingnya, tetapi memberikan kehidupan kepada ratusan jenis ikan yang ada di Danau Galilea. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang memiliki profesi sebagai nelayan, mereka bisa menangkap ikan dan itu bisa menjadi sarana bagi mereka untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita jangan sampai hidup egois, hidup serakah, hidup tamak, hidup rakus, sehingga kita tidak membuka mata hati, mata rohani kita, bahwa kita sungguh sudah ditebus, dipulihkan, dijamah, didamaikan, dibenarkan, dan diselamatkan serta diampuni oleh Tuhan. Mari kita menyadari kasih Tuhan yang besar kepada kita, sehingga kita boleh membuka hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyatakan kasih kepada sesama kita sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun kerohanian kita supaya kita kaya di hadapan Tuhan. Jangan kita hanya pintar perkalian, pintar penjumlahan, pintar pengurangan, tapi mari kita pintar, cerdas, terbuka, rindu, lapar dan haus untuk berbagi kepada sesama kita. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengasihi bukan sekedar dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan tetap dalam kebenaran. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.